Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa sekalian, selamat jumpa kembali dengan kami di channel ini. Mudah-mudahan pemirsa sekalian senantiasa terlimpah dengan rahmat, nikmat, juga berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa berada dalam lindungannya. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa sekalian, pada episode kali ini kami ingin berbagi untuk membicarakan sebuah topik yang mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya untuk bisa meletakkan diri dan mengambil peranan dalam kehidupan di dunia ini. Topik itu yaitu apa tugas manusia dalam kehidupan di dunia ini. Pemirsa sekalian, berangkat dari firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran, maka kalau kita menganalisis apa sebetulnya tugas manusia di muka bumi ini dan juga dalam kehidupan dunia ini, maka dapat kita katakan bahwa sesungguhnya manusia memiliki dua fungsi pokok. Manusia memiliki dua tugas pokok dalam kehidupan di dunia ini. Tugas yang pertama adalah tugas ibadah kepada Allah. Ibadah artinya adalah dari kata-kata abada ya'budu ibadah. Secara bahasa artinya adalah al-khudu' wat tazallul. Al-khudu' artinya adalah tunduk patuh. At-tazallul artinya adalah merendahkan diri. Kepada siapa? Tentu saja dalam konteks ini, ibadah, sikap merendahkan diri, dan sikap tunduk patuh itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Pencipta. Seperti halnya seorang hamba kepada tuannya, karena kata abdun itu artinya adalah hamba. Di zaman perbudakan, ada seorang hamba sahaya yang dimiliki oleh tuannya. Apa tugas dan kewajiban seorang hamba sahaya kepada tuannya? Tidak lain adalah tunduk patuh kepada tuannya, menaati apa yang diperintahkannya. Dan itulah makna dari kata abada ya'budu. Sama dengan hal itu ketika kita menjadi hamba untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugas manusia adalah bersikap tunduk dan patuh kepadanya. Implementasi daripada ketundukan dan kepatuhan itu adalah dengan at-ta'ah. At-ta'ah adalah sikap taat. Taat terhadap apa yang dikehendaki, apa yang diperintahkan oleh Allah, dan tidak melakukan maksiat, tidak melakukan tindakan yang durhaka kepada Tuhan, tidak pula bersikap membangkang terhadap perintah dan anjuran Tuhan, apalagi melawan terhadap kehendak dan perintah Tuhan. Itulah sikap ibadah menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dasar daripada tugas ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Az-Zariyat ayat 56, di mana Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah aku. Pemirsa sekalian, secara istilah
dalam syariat Islam, ibadah diartikan dengan beberapa pengertian. Tapi salah satunya yang cukup populer, yaitu apa yang disampaikan oleh Ibnu Taimiyah, yang mencoba mendefinisikan kata ibadah secara syar'i dengan pengertian sebagai segala bentuk ucapan dan perbuatan, baik lahir maupun batin, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam definisi bahasa Arab disebutkan al-ibadatu hiya ismun jami' lima yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah sebuah kata atau istilah yang mengandung keseluruhan apa yang dicintai oleh Allah dan apa yang diridhoi oleh Allah dari perkataan maupun perbuatan, baik yang lahir maupun yang batin. Nah, pengertian ini kemudian mengandung maksud bahwa apa saja yang dilakukan oleh manusia dan itu merupakan hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka itulah ibadah. Dalam hal ini, ibadah mengandung pengertian yang cukup luas, yang mungkin secara sederhana bisa kita klasifikasikan menjadi dua kelompok. Ada yang namanya al-ibadah al-khassah atau al-ibadah al-mahdhah, yaitu ibadah-ibadah yang bersifat khusus, yang tata caranya, ketentuannya, waktunya, itu sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam agama. Maka apa yang kita lakukan dari bentuk-bentuk ritual dan peribadatan, seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sejenisnya, yang ketentuan-ketentuannya sudah ditetapkan oleh agama, itulah yang disebut dengan ibadah dalam pengertian khusus, atau al-ibadah al-mahdhah. Sedangkan ibadah juga bisa mengandung dalam pengertian umum. Ibadah dalam pengertian umum adalah segala perbuatan, baik itu hukumnya wajib, sunnah, bahkan yang mubah sekalipun, selagi itu kita niatkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan kita lakukan semata-mata niatnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, sebagai bentuk kepatuhan kita kepada Allah dan pengabdian kita kepada Allah, maka perbuatan itu termasuk dikategorikan sebagai ibadah juga. Satu misal, amalan-amalan mubah seperti makan, minum, tidur, semuanya itu jika kita niatkan dalam rangka ketaatan kepada Allah, agar tubuh kita menjadi kuat, dan kemudian dengan begitu kita bisa melakukan amal soleh kepada Allah dan juga kepada sesama manusia, maka hal itu juga termasuk dalam kategori ibadah. Sesuatu apapun jika kita niatkan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu menjadi ibadah dalam pengertian umum. Dan wujud ibadah itu bisa bermacam-macam, bisa berbentuk ibadah qalbiyah, ibadah hati, ada juga ibadah lisaniyah, ibadah dalam bentuk ucapan atau perkataan lisan, ada juga ibadah dalam bentuk amaliyah, tindakan perbuatan dengan anggota badan. Ibadah qalbiyah misalnya, ketika hati kita dengan tulus dan ikhlas mengakui
terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian kita wujudkan dengan sikap tunduk dan patuh di dalam hati kita. Tidak ada rasa takabur ke hadapan Allah. Tidak ada juga jiwa munafik. Tetapi semangat tunduk patuh kepada Allah. Hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah. Itu semuanya adalah bentuk-bentuk ibadah qalbiyah. Zikir kepada Allah, mengingat Allah. Itu juga ibadah dalam hati. Asal semuanya itu kita niatkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga macam yang kedua, ibadah lisaniyah. Ucapan-ucapan baik, perkataan-perkataan baik yang kita ucapkan. Misalnya adalah kalimah thayyibah. Zikir-zikir sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Seperti kalimat tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, tahlil, la ilaha illallah, dan lain sebagainya. Istighfar, astagfirullah. Kalimat-kalimat itu jika kita ucapkan dengan niat sebagai bentuk permohonan kepada Allah, puja-puji kepada Allah, untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, itu juga ibadah. Begitu juga doa-doa yang kita panjatkan dengan lisan kita, itu juga ibadah. Jadi berdoa itu pun ibadah. Justru ketika kita tidak memohon kepada Allah, tidak mau berdoa kepada Allah, itu dianggap sebagai sikap takabur. Itu pakai lisan. Begitu juga amal-amal soleh yang lain dengan lisan kita. Ketika kita menyampaikan kebenaran, ketika kita menyampaikan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah kepada sesama, entah itu dalam forum khutbah Jumat, dalam forum khutbah salat Id, dalam forum majlis-majlis taklim, dalam forum podcast, atau dalam dialog individu antar manusia. Ketika pesan-pesan kebaikan itu kita ucapkan kepada orang lain dengan niat untuk menyampaikan kebenaran, untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dan dalam rangka menyebarkan agama Allah, ajaran-ajaran Allah, maka itu juga ibadah. Ibadah lisaniyah. Bentuk yang ketiga adalah ibadah amaliyah. Yakni dalam bentuk perbuatan dengan badan kita. Apa yang kita lakukan dari sholat, kemudian ibadah haji, juga mungkin berpuasa, atau kerja-kerja sosial. Kita bekerja untuk masyarakat, kerja-kerja dakwah, pergi ke tempat-tempat tertentu, ke pelosok-pelosok, membantu masyarakat. Tidak semata-mata dengan aktivitas lisan, dengan ceramah, tapi juga dengan tindakan-tindakan nyata, kegiatan-kegiatan sosial. Maka perbuatan-perbuatan itu, jika niatnya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapat ridhonya, maka itu menjadi ibadah. Dan itulah tugas manusia di dunia ini. Tugas yang pertama adalah mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Jadi beribadah kepada Allah tidak bisa diartikan sebagai kemudian dalam pengertian ibadah ritual semata, yang kemudian implementasinya adalah sholat saja sepanjang waktu, sepanjang hari, kemudian kita meninggalkan hal-hal yang bersifat sosial. Itu bukan ibadah yang sebenarnya. Ibadah di situ adalah bermacam-macam. Ada ibadah yang khusus, yang memang ditentukan tata caranya oleh syariat, dalam hal ini oleh Allah dan Rasulullah. Dan ada lagi ibadah-ibadah yang lain, yang pada implementasinya sangat tergantung kepada situasi, dan juga cukup terbuka ragamnya, karena tidak ditentukan tata caranya dan bagaimananya. Tetapi asalkan niatnya adalah untuk menyebarkan agama Allah,
mengajarkan ajaran-ajaran Allah, dan untuk mendapat ridho Allah, maka itu semuanya akan bernilai ibadah sebagai wujud pengabdian kepada Allah dan penghambaan kepada Allah. Allah menyebutkan bahwa setiap kita diperintahkan untuk meniatkan segala bentuk ibadah-ibadah khusus kita, termasuk ibadah-ibadah umum kita, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat itu yaitu terdapat di dalam surat Al-An'am ayat 162, di mana Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Artinya, katakanlah wahai Muhammad, dan juga katakanlah wahai orang-orang beriman, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan ibadahku atau ibadah kurbanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, itu lillahi rabbil alamin. Itu semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Nah, ini adalah perintah bahwa dalam hidup ini kita harus menjadikan seluruh amal perbuatan kita, baik yang bersifat peribadatan khusus, yang di sini dicontohkan yaitu seperti sholat, termasuk kurban, dan mungkin yang lain-lain seperti puasa, zakat, haji. Bahkan tidak hanya ibadah-ibadah yang bersifat khusus, tapi hendaklah kita juga harus meniatkan hidup kita dan mati kita, dan seluruh aktivitas di dalam hidup kita. Untuk siapa? Yaitu lillahi rabbil alamin. Untuk Allah, Tuhan semesta alam. Diniatkan untuk mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kewajiban pertama atau tugas pertama manusia di muka bumi dalam kehidupan di dunia, yaitu beribadah kepada Allah atau menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian, inilah tugas pertama manusia di muka bumi dalam kehidupan dunia, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas yang kedua akan kita terangkan pada episode berikutnya. Selamat jumpa pada episode selanjutnya untuk bisa mendapatkan penjelasan tentang apa tugas manusia selain ibadah kepada Allah dalam kehidupan di dunia ini. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.